Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Sekarang kita akan buka kitab Fathul Mu'in tentang bab puasa, ya. Jadi di situ dijelaskan babus saum. Nah, kalau ada yang mengatakan babus saum, baun masih. Babus siam, baun masih. Lamun kena babus saum, soma yasumu sauman, masdar, ya, itu namanya masdar maknawi, ya. Lamun kena soma yasumu siaman, yaran masdar lafzi, jelas. Nah, lamun kena babus siam, alif kan akhir. Nah, salat alif akhir, ha? Zakat alif akhir, kan? Nah, sama dengan siam, ada alif akhirnya. Jamaknya itu menunjukkan bahwa ada rukunnya. Nah, jelas. Kalau dia bilang zakat, tongkat nara alif akhirnya zakatan masdar, berarti ada rukunnya zakat itu. Ya, jelas. Lamun kena sholat tunin berarti ada rukunnya sholat itu, sama dengan puasa nih. Lamun kena siam, babu siam, berarti ada rukunnya, jelas. Nah, perhatikan. Huwa lugotan al imsaku. Apa artian puasa secara lugoh? Al-imsaku, menahan. Nah, jelas. Itu secara lugoh. Sebentar saya jelaskan. Kemudian wasyar'an, nah menurut syara. Bagaimana menurut syara? Imsaku an muftirin, ya, bisurutihil atiyah. Itu menurut syara. Artian menahan, ya, dari berbuka dengan syarat-syarat yang akan datang. Artian yang telah datang, maksudnya dengan syarat itu tadi. Kalau puasa pasti ada syaratnya, yaitu niat. Iya, kena syarat. Itu menurut syarat. Jadi kalau dia berpuasa lantas dia tidak berniat, tidak dikatakan puasa. Itu maksudnya menurut saya. Nah, sekarang yang perlu Anda tahu, di dalam ilmu usul fikih, ya, ada namanya lugat hakikat atau kalam hakikat. Nah, ada namanya hakikat lugawiyah, aran hakikat syar'iyah, aran hakikat urfiyah. Nah, jelas. Pertama, hakikat lugawiyah, hakikat syar'iyah, hakikat urfi. Biasa lama baca kitab kan, menurut lugat, menurut syara, menurut urf, menurut istilah. Sekarang saya jelaskan Anda. Apa aran hakikat lugawiyah? Isim yang makna isim itu kembali, dia hanya terikat dengan maknanya. Isim itu dia terikat dengan maknanya.
Kalau dia tidak ada maknanya, kita tidak ngerti apa maksudnya. Contohnya ini, saumun artinya menahan. Kalau tidak ada kata menahan, kita tidak tahu artinya apa. Jelas? Paham dah pendek nih? Isim itu dia terikat dengan maknanya. Jelas? Kalau tidak ada maknanya, kita tidak tahu apa maksudnya itu isim no. Ngerti deh? Itu yang lugawi. Contohnya tadi, as-siyam artinya menahan. Terikat dia dengan kata menahan itu karena makna daripada as-siyam itu terikat. Yang kedua, ada namanya isim syariah, hakikat syariah, syar'an, kebalik. Dia tidak terikat dengan maknanya, dia terikat oleh dirinya sendiri, hilang maknanya, tidak dia butuhkan maknanya. Jelas? Tidak butuh si makna. Ya tulak jok diri mesa. Misalnya sholat, sholat artinya kan doa. Ya, orang sholat pasti berdoa, tapi orang berdoa belum tentu sholat, berarti hilang maknanya kan? Jelas? Dua, no perbedaan. Ya. Yang ketiga, hakikat urfiyah. Ini antik Malik. Dia tidak terikat oleh makna dirinya, tidak juga oleh termakna yang oleh makna oleh zat dirinya, tapi dia terikat ke makna yang lain. Contohnya dabah, misal ternak. Dabah, amun dabah bahasa Arab nah, binatang ternak sak biasa tanya ha bekakimpat. Ya jaran, kayak sampi, kayak bembe. Jaran dabah. Ketika Anda ditanyakan teparan apa anyam lebar, ya aku jak kimpan anyam-anyaman, berarti kan den jelas apa sih mimpan. Sampi jaga, jaran jaga. Berbe, ndek terikat si mana kan kalimatnya? Itu namanya hakikat urfi. Apa sangkutannya sekarang? Kalau sholat, ya, kan maknanya secara syara. Dia tidak terikat dia dengan lugotnya. Ya, saya sudah bilang tadi, kalau berdoa belum tentu sholat, tapi kalau orang sholat pasti berdoa. Artinya dia lebih kuat mana? Isimnya, nama sholat itu. Kalau puasa kena dua-duanya. Nah, itu makanya dikatakan lugotan wasyar'an. Pertama menahan, itu puasa. Deh. Pertama al-imsaku menahan, berlaku makna lugotnya. Ya. Kedua berlaku makna syaratnya. Dua-duaan berlaku. Contoh, makna syaratnya kalau puasa itu harus berniat, ya kan? Setelah berniat kan harus menahan. Kalau sekarang Anda berniat puasa lantas Anda tidak menahan, lantas tidak menahan makan, tidak menahan itu kan enggak, walaupun Anda berniat, berarti dua-duanya kena. Kata imsak itu diambil dari hikayah, cerita dari Allah di dalam surat Maryam itu, ya kan? Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, ya. Jadi ada namanya lugat hakikatan lugawiyah, ada namanya hakikat syar'iyah, ada namanya hakikat urfiyah. Nah, tiga ini mengabulkan istilah yang tiga kalam tadi itu, dalam usul fikih kalam namanya, ya. Dia mengabulkan istilah. Kalau sudah dia masuk istilah, tidak masuk yang tiganya. Istilah tidak mengabulkan yang tiga ini. Nah, jelas. Kalau sudah sholat menurut istilah hilang, tidak lagi menurut tidak lagi menurut lugat, tidak lagi menurut syara. Itu kalau sudah masuk itu perlu dipahami. Kenapa? Karena nanti itu masuk
dalam pemahamannya. Nah, kemudian kata imsak, imsak itu artinya menahan, ya. Bukan menahan dari ucapan, menahan dari makan, menahan dari segala-gala yang bersifat menahan, yang tidak dibolehkan di dalam berpuasa. Karena itu dapat membatalkan puasa. Itu secara lugat berlaku. Ya. Kemudian secara syarak juga berlaku. Harus dia berniat. Ya. Karena kalau dia ada orang niatnya bagus, menahan diri dari makan, lagu besia, berembe, ngomong kasar, gagal pahala puasanya. Kenapa? Karena salah satunya tidak berlaku tadi, salah satu yang dia langgar, ya. Nah, kebalik, arak dengan berniat bulan Ramadan, arak dengan berniat puasa bulan lagu niat sunat sah na pendek ndak sah. Ada orang puasa dari pagi sampai sore tapi ndak berniat, sah pendek. Berarti dua-duanya berlaku. Apa arti menahan? Itu yang saya katakan tadi, sesuai dengan hikayahnya Allah di dalam surah Maryam, inni nazartu lirrahmani sauman. Nah, katanya, aku bernazar kepada yang maha penyayang itu sauman. Maksudnya sauman habaruno imsakan wasukutan, menahan diri dan diam. Nah, jelas. Berarti yang dimaksud dengan puasa bukan hanya sekedar menahan makan, minum, tetapi juga menahan pembicaraan, menahan omongan. Karena itu yang dimaksud dengan saum. Jelas ya? Itulah yang dimaksud dengan itu yang kalau menurut syara imsaku an muftirin bisurutihil atiyah. Menurut syarat, ya. Dengan syarat-syarat itu, ada syaratnya, ya harus niat. Namun dia niat ndek deparan puasa. Nah, lagu lamun ndek kadu niat berarti ya menahan doang. Ketika Anda lapar belum makan kan Anda tahan. Nah, makanya di dalam pemahaman puasa yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat bahwa yang dimaksud dengan puasa adalah menahan, bukan hanya sekedar makan, tetapi menahan juga dari ucapan, menahan dari segalanya yang kira-kira dapat membatalkan puasa. Jelas ya? Nah, jelas pemahamannya. Lanjut. Kemudian wa furidha fi sya'bana bis sanatis saniyah. Puasa itu diwajibkan pada bulan Sya'ban pada tahun kedua Hijriah. Ya, ingat? Pada tahun kedua minal hijrah. Ndeh, fis sanatis tsaniyah minal Saya jelaskan sekarang. Apa perbedaannya? Kenapa tidak diwujibah? Kok furido? Kalau dia bilang furido, katanya, ndeh, artinya dia wajib secara keyakinan, secara etikot juga wajib, bukan hanya wajib melakukannya. Maka orang tadi itu, orang fasik, orang budak, orang pelaku dosa, ketika dia mengetahui ya bahwa besok akan ada puasa, wajib dia beriktikad untuk puasa. Kalau tidak dia kena hukum, sekalipun orangnya fasik. Itu maksudnya, Bu. Sedangkan kalau wajibah itu dia hanya menyangkut tentang dalil-dalil yang zonni. Kalau orang membantah kata furido ini,
dia dihukumi kafir, murtad. Ya. Tetapi kalau dia membantah hal yang wajib, dia dituduh fasik dan berdosa. Ya, perbedaannya. Itu satu, ya. Lalu kapan ini? Diwajibkan pada tahun kedua bulan Sya'ban di tahun ke Hijri. Nah, di bulan tahun kedua Hijri di bulan Sya'ban. Di situ timbul ada istilah nisfu Sya'ban, ada istilah sholat puasa Sya'ban. Saya ceritakan Anda. Jadi begini kata hadisnya, Rajab syahrullah, ya, Sya'ban syahri kata Nabi, wa Ramadan syahru ummati. Bulan Rajab itu bulan milik Allah. Artinya apa? Di bulan Rajab Allah tajalli, memberikan ampunan bila tawassut, tanpa ada perantara. Ketika hambanya memohon ampun di bulan Rajab itu, Allah langsung memberikan ampunan. Tanpa ada tawassut bi ahadin, tanpa tawassut seorang pun, siapapun, tanpa ada syafaat siapapun. Ya, kelebihan bulan Rajab. Lalu di bulan Sya'ban, sahri, bulanku kata Nabi. Di situ Nabi memberikan syafaat kepada umatnya. Jelas? Di bulan Sya'ban. Oleh karena itu, ada orang yang berpuasa, ada orang yang banyak melakukan kegiatan di bulan Sya'ban itu karena semata mengharap syafaat. Itu dulu tahu. Nah, lalu kenapa kok ada orang puasa di bulan Sya'ban? Nah, disinilah kelebihan daripada bulan Sya'ban. Ada orang yang berpuasa kadang 3 hari, sendekman, ada sak berpuasa seminggu, ada arak sak berpuasa sebulan suntuk, ada arak sak berpuasa setengah bulan. Kenapa? Nah, itu hadisnya macam-macam. Riwayatnya beda-beda. Untuk apa itu tujuannya? Ihtiyat tuh ninteparan. Yang asli nanti poinnya Rasulullah menjaga bagaimana cara memelihara, karena yang dikatakan puasa pada bulan Ramadan itu ketika sempurna bulan Sya'ban. Jelas apa pendek? Ketika bulan Sya'ban sempurna. Kalau Sya'ban itu sudah full, itulah namanya Kalau Sya'ban itu masih saja 1 hari, Ramadannya ada bisa masuk. Maka Rasulullah melakukan ihtiyat di situ, berpuasa. Sehingga apa terjadi? Ketika dia berpuasa, kita berpuasa di bulan Sya'ban itu, di malamnya lantas kita nanti bisa melihat bulan. Ya, lantas kita bisa melihat bulan. Tentu puasa kita lanjut jadi puasa Ketika kita tidak melihat bulan, ternyata besok belum ada bulan, kita sudah dapat pahala tuh kelebihannya. Ya, jelas? Itu yang dimaksud. Nah, apa tujuan puasa itu? Yuk kena ihtiyat, berhati-hati. Sehingga ketika orang di malam bulan Sya'ban itu, di malam terakhir sempurnanya Sya'ban itu, ada 2 pahala yang berlanjut di situ. Antara pahala sunnah dengan pahala yang tidak pernah putus. Nah, jelas? Nah, itu sebabnya orang puasa di bulan Sya'ban, artinya puasa sunnah, untuk ihtiyat, untuk berhati-hati agar masuk ke dalam puasa wajib. Nah, terus bagaimana untuk melihat bulan? Zaman ini perlu kita bulan. Sudah ada Majelis Ulama Indonesia, sudah ada Nahdlatul Ulama, sudah ada Muhammadiyah.
Karena nanti itu akan terpisah jadi dua. Ada namanya hisab, ada namanya ru'yat. Ya, kita hanya mempersiapkan diri saja. Kita dipermudah oleh pemerintah bahwa bagaimana kita siapkan diri sebelum masuk bulan Ramadan, mulai puasa sunnah, ihtiyat, agar nanti ketika kita sudah menjalankan puasa sunnah itu tiba-tiba besok masuk puasa wajib, bersambung pahalanya antara pahala sunnah dengan pahala. Kenapa? Karena melihat bulan, ingatan, melihat bulan hanya bau berlaku le tanggal siwalikur. Lamun kita bulan kelemaan deh bau batal. Lamun kita bulan sendeman maghrib deh bau hanya sesudah maghrib tanggal 29. Nah, melihat bulan ini perlu ada tahu hukumnya fardu kifayah. Bukan hanya bulan itu, semua bulan-bulan itu supaya Anda tahu perubahan waktu dan zaman. Ya. Nah, tetapi ketika Anda tidak mampu melihat bulan, artinya tidak dapat melihat bulan, apakah itu sebab karena ghaib atau misalnya karena mendung dan lain sebagainya, lalu sempurna 30 hisabnya yang berlaku. Jelas? Nah, kalau kita berbicara hisab, itu kita sudah berbicara tentang ilmu falakiyah, ilmu astronomi, itu ilmu hisab. Jelas? Nah, itu maksudnya. Kemudian lanjut, wa huwa min khoso isina. Yang ketiga, khoso isi, dan puasa ini adalah bulan yang dikhususkan kepada kita. Ya artinya kan dari khusus kita, ya tidak begitu. Saya kasih itu. Kenapa dikatakan bahwa bulan puasa ini khusus untuk kita? Maksudnya mutlak puasanya saja. Semua memang puasa. Umat-umat terdulu puasa. Ya. Jadi bukan bulan Ramadannya, bukan bulan apa namanya? Bukan, puasanya yang dikhususkan. Ya, artinya mutlak puasa itu semua. Karena apa? Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qabli. Kalau dibilang ini hanya khusus, puasanya hanya untuk kita, bagaimana? Kama kutiba alal ladzina min qablina. Sebagai di mana wajibkan, maka nanti di sana dikatakan ayyamam ma'dudat. Jadi bagaimana ceritanya? Mana cerita? Orang Yahudi diwajibkan dia berpuasa sebulan. Orang Yahudi, tapi dia ganti, dia tidak terima puasa sebulan, dia ganti sehari, hari Asyura. Apa sih peringati? Tragedi diselamatkannya Musa, ditenggelamkannya Firaun, hanya tak milih puasa. Gagal berarti? Nah, itu makanya orang Yahudi itu dikatakan kafir. Nah, jelas? Orang Nasrani terkenaan puasa sebulan. Jelas? Dengan Nasrani terkenaan puasa sebulan. Lagu den sanggup apa jarang Ramadan? Ramadan artinya musim panas, sadul har. Waktu panas keras, dia melen boya musim pacak lekdon milih puasa dengan Nasrani ini. Sanggup ku genti lemak lagu musim pokok ndak musim panasnya dia mampu nih dengan Nasrani. Akhirnya apa? Ia petanda sejelom puasa. Si genti ndak melip pokok ndak puasa dek bulan Ramadan. Lalu bersintur tapu nih pendeta. Kalimat ni bulan ni tak puasa ni pendeta na. Ya tak puasa. Akhirnya apa ni terkena? Dengan Nasrani Tuhan pendeta jadi Tuhan. Nah, jelas.
Kehebatan umat Islam yang luar biasa. Ketika disuruh sebulan di bulan Ramadan, dia jalankan sesuai dengan bulan Ramadan. Jelas. Nah, ketika baru Ramadan, asal kalimatnya arti Ramadan, ya, itu dhaif. Kenapa? Karena Al-Quran sudah menjelaskan Sahru Ramadan unzila fihil Quran, kan? Itu yang sahih. Nah, jelas. Tapi banyak nanti yang berpendapat iya dhaif itu kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Itu dhaif. Karena sudah ada tertera di dalam Al-Quran kata Syahrul Ramadan. Maka ada ulama berpendapat Ramadan itu adalah nama Allah. Jelas deh. Nah, kemudian lanjut. Wa minal ma'lumi minad din bid-dururah. Nah, ini kalimat jelas dia membaca minal ma'lumi minad din bid-dururah. Imam jadi ustaz nih belum tentu tahu kena. Lu tahu kena lagu ni tahu buktiin. Apa artinya? Yang dimaklumi dari agama dengan darurat. Inilah mutumele kaji ni sebab. Enggak kalimat tu. Pertama, iya pok kena belo. Pertama minal maklumi. Ya, minal maklumi. Lamun kena maklumi semapul dia minta masdar. Ilman, pengetahuan. Ya. Sabaru no karena kode be tahu. Jelas? Harus dia tahu. Ya kena minal maklum. Harus dia diketahui. Tidak ada yang tidak tahu selama dia Islam. Lamun narak dengan Islam dia tahu aran bulan puasa aja. Ya kembali kira-kira. Oke, ya. Sebentar saya jelas. Yang kedua, minaddin. Kalau dia bilang minaddin berarti ada nasnya Al-Quran wa Sunnah. Tidak bisa diganggu-gugat. Ada dalilnya dari Allah, dari Al-Quran, ada dalilnya dari Rasulullah. Nah, jelas? Yang terakhir bid-darurah. Saya tadi ngomong ilmu. Saya sudah jelaskan. Ilmu itu ada dua. Ingat? Pertama namanya ilmu daruri. Yang kedua namanya ilmu nazari. Ingat? Semua orang hidup di muka bumi ini pasti punya ilmu. Namanya ilmu daruri. Nama lain daripada ilmu daruri itu ilmu badahi. Ilmu yang tidak butuhkan penjelasan dan pemikiran. Jelas? Contoh. Sekek bagi dua pira? Setengah. Perlu tak pakai kalkulator? Hah? Ndet perlu. Asam ndet dait sekek bagi dua jam mati wah. Hah? Setengah kali dua pira? Itu namanya ilmu daruri. Ndet perlu mikir. Jelas? Kedua, api yang ngotongan. Perlu tak berindok? Es yang nyat. Perlu tak? Iya aran ilmu daruri. Selapuk manusia yang berdua ilmu. Ilmu daruri. Ndak perlu mikir. Jelas? Nah, sabaru no apa sangkutnya dengan puasa? Lamun tuah berdua anak 5 tahun, namun tuah tahun tan puasa sekali nu ya wajib tahu nas yang kira ndem perlu. Ya Pak Mas itu wajib puasa. Ibu ngul wah. Berbe? Jelas? Ilmu daru iya asal ilmu. Itu asalnya ilmu daru. Contoh, itu tadi baca Al-Quran. Itu namanya ilmu daruri. Lamun tuah tahu ngaji,
Ampun lemak kali 5 tahun lupa tengah ngaji no aja. Dia normal manusia. Karena sekali tahun terus tahu. Dia telangkah ketahu ngaji nane. Ilkap. Itu namanya ilmu daru. Atau tulis kertas, lepas mie, siapkan air panas 1 gelas, panaskan, tumpahkan bumbu, ya, lepas mie-nya, mana? Telur, hidangkan, tempel dekat paun. Perlu tak mikir? Perlu. Itu namanya ilmu daruri. Lamun arak mem berdait kancam mem idgham mimi. Perlu tak berindang? Hah? Berembih? Ya? Nah, itu kiranya sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan kembali di waktu yang lain. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada malam ini dapat barokah karena kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ni wa yakum wa taqabbala minni wa minkum syai'un la ilaha illa Fatihah.